Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa pagi. Teman-teman, kita ada di tanggal 3 April dan kita akan update untuk kalender ekonomi dan juga news dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita akan dapat data penting soal PMI, Manufactured Caixin Cina. Kalau kita lihat dari forecastnya, ini ada sedikit penguatan 0,1%. Terus juga akan ada indeks manufacture untuk Inggris dan juga Amerika, teman-teman. Jadi ini adalah data yang menunjukkan soal ekspansi bisnis ya. Jadi kalau datanya itu di atas 50, itu berarti secara keseluruhan manufaktur di sana bisa melakukan ekspansi. Hanya saja kalau datanya di bawah 50, seperti Inggris dan juga Amerika ini menandakan mereka lagi defensif. Mereka sedang tidak bisa untuk leluasa mengembangkan manufaktur mereka. Jadi kurang lebih itu. Kalau kita lihat dari datanya, Asia dari China sendiri sebagai perwakilan ini masih cenderung lebih baik daripada Inggris dan juga Amerika. Mungkin saham-saham Indonesia hari ini ya IHSG mungkin akan dapat sentimen positif. Ya kita lihatlah ke depannya seperti apa. Teman-teman, kita dapat news juga dari UBS, salah satu bank terbesar di Swiss ya, setelah mereka melakukan akuisisi membantu Credit Suisse. Saat ini mereka diterjang isu yang tidak baik, itu mereka bakalan melakukan layoff, melakukan PHK sebanyak 360.000 karyawan mereka, staff mereka ya. Jadi ini kabarnya kurang begitu baik. Ini berarti UBS saat ini sedang melakukan efisiensi karyawan, teman-teman. Karena mungkin tidak sanggup untuk menanggung tuntutan gaji para karyawan ya. Tentunya ini adalah langkah yang mereka ambil saat ini. Pengangguran pun juga akan berpotensi untuk menguat ke depannya. Terus dari berita yang lain, Saudi Arabia saat ini mengadopsi economic strategi without US dependence atau ketergantungan terhadap US. Artinya Arab Saudi sekarang tidak mau tergantung lagi sama US ya, termasuk menggunakan mata uang US dollar sendiri. Tentunya ini negatif buat Amerika, buat dolar, teman-teman. Dari berita yang lain, ini ada dari Kaiko, BTC volatilitas telah meningkat mendekati level kehancuran FTX, sebagian besar disebabkan oleh rendahnya likuiditas pasar. Jadi kalau kita lihat dari tweet ini menandakan bahwa likuidasi di Bitcoin sendiri itu sedang kecil-kecilnya, teman-teman. Memang itu terlihat dari volume perdagangan yang tidak terlalu besar, dan Bitcoin pun pergerakannya ya di sana-sana aja ya selama beberapa hari terakhir. Bitcoin nggak kemana-mana. Ini memang karena kesulitan likuidasi yang ada di market, meskipun ada sentimen seperti resesi dan juga sentimen soal banyaknya uang yang mengalir ke Bitcoin karena ancaman resesi. Tapi itu saja tidak cukup, teman-teman. Likuidasi pada akhirnya masih cenderung kecil sehingga menyebabkan market cenderung volatile. Ini berita um, ini berita bahasa Italia, teman-teman. Kalau kita lihat dari beritanya, ini sebenarnya soal ChatGPT yang diduga itu mengambil data dari orang-orang Italia. Jadi sekarang ChatGPT itu di stop, teman-teman, di Italia sana mereka di stop karena apa ya? Karena tidak terverifikasi dan juga dianggap sangat berbahaya. ChatGPT sendiri itu mengambil data-data para pengguna mereka, sehingga ini ditakutkan oleh pemerintah Italia. Jadi ya mereka berusaha untuk melindungi data-data para warganya, teman-teman. Jadi ChatGPT udah mulai dilarang. Hati-hati teman-teman yang pakai ChatGPT ya. Terus ini ada tweet dari Justin Sun, teman-teman. Salah satu pendiri dari Huobi, BTT, BitTorrent, dan juga Tron ya. Seperti halnya saya menyukai lelucon hari April Mop. Jadi kemarin tuh April Mop, saya harus menyangkal laporan Huobi Global sedang mencari pembeli saham. Yakinlah Huobi berkomitmen untuk menyediakan platform yang aman, andal, inovatif, dan pengguna untuk perdagangan berinvestasi di mata uang kripto. Jadi di luaran sana ada news, ada isu soal Justin Sun yang mencari pembeli untuk saham di Huobi. Mungkin karena sesuatu hal dan ya mungkin ada masalah atau apa. Tapi intinya Justin Sun sendiri menepis kabar tersebut, rumor tersebut. Dia bilang mereka masih tetap berkomitmen, tapi kita nggak tahu pasti apakah Justin Sun sudah melakukan penjualan atau enggak. Mengingat biasanya orang-orang itu agak sulit percaya
kepada Justin Sun, teman-teman. Berita yang lain, China's RMB menjadi second largest international reserve currency, menjadi mata uang yang sah di Brazil kedua, teman-teman. Jadi Cina sekarang udah masuk ke pasar Amerika Latin, which is ini sebenarnya adalah suatu ekspansi. Mungkin Cina adalah salah satu negara yang bakalan menjadi yang menjadi polisi dunia bersama-sama dengan Amerika. Artinya kedepannya ketergantungan terhadap US dollar akan semakin berkurang. Cina masuk, mungkin Rusia juga bisa masuk. Kita tidak tahu karena hanya 3 negara itu yang paling gede saat ini ya. Sementara Uni Eropa sendiri udah mulai gonjang-ganjing, udah mengalami masalah sehingga nggak mungkin bersaing lagi dengan Amerika. Dan Amerika sendiri pun juga lagi bermasalah. Jadi ekonomi Asia sekarang yang lagi naik-naiknya. Jadi kita akan lihat seperti apa adopsi dari yuan China sendiri. Semoga juga stablecoin nanti ada yuannya ya. Kan akan menarik ya daripada kita hanya terpaku sama USDT, BUSD, USDC atau stablecoinnya US. Terus ada berita soal Binance, CC, NBA star Jimmy Butler and other crypto influencer hit with $1 billion suite promoting unregistered security. Ini ada gugatan teman-teman dari seseorang ya. Ini soal influence atau promosi ya yang tidak terregistrasi security. Jadi mereka digugat. Ini 3 orang ini digugat 1 billion, 1 miliar US dollar. Itu berapa triliun, teman-teman. Jadi ini ada berita yang kurang negatif, ada berita yang kurang baik ya, atau berita negatif untuk Binance sendiri. Ya kita akan langsung update ya untuk pergerakan dari Bitcoin, teman-teman. Hari ini Bitcoin ada di kisaran 28.000 something. Saat ini posisinya udah mulai ada tekanan seller lagi. Kalau kita lihat di time frame daily, so far pergerakan Bitcoin seperti ada tekanan. Sebelumnya kita akan coba lihat dia di time frame weekly seperti apa. Kita akan pakai chart yang lain. Kita akan pakai chartnya Binance. Nah, kalau dari Binance sendiri, sekarang pergerakan Bitcoin di time frame weekly ini sedang membuat doji, teman-teman. Doji yang menandakan market belum jelas arahnya kemana. Teman-teman perhatikan volume perdagangan di Binance itu sangat-sangat kecil. Ya, bahkan lebih kecil setengah kali atau sepertiga dari volume yang kemarin. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat aneh kalau menurut saya. Karena apa? Volume perdagangan di Binance ini sangat kecil. Apakah sedikit orang yang berdagang di market spot di Binance? Sementara kalau kita lihat dari indeksnya, sebenarnya so far fine aja, teman-teman. Artinya dari segi penggunaan Binance sendiri ini ada indikasi bahwa tidak banyak orang yang melakukan perdagangan di exchange Binance. Entah itu mereka hold coinnya, atau justru memang ada sesuatu yang di belakang kita nggak pernah tahu. Tapi kalau kita lihat dari pergerakan, kita ongoing bikin doji dan sekarang posisinya lagi labil. Ini antara naik dan turun. Kita belum tahu pasti seperti apa ya. Jadi kalau let's say closing time frame weekly nanti posisinya doji, maka kita akan masih dalam posisi ambigu. Market bakalan lanjut naik dulu atau justru bikin koreksi terlebih dahulu. Sekarang kita cek dia di time frame daily. Sementara kalau di time frame daily, tekanan jual udah mulai makin tinggi. Teman-teman bisa perhatikan sekarang untuk volume perdagangannya sangat-sangat turun ya. Kita pakai chart yang indeks saat ini dan ini volume perdagangannya turun. MACD-nya udah mulai dead cross. Kemudian dari RSI seperti yang kita bilang ini terus bikin divergence baru, teman-teman. Jadi kalau dari beberapa sinyal yang kita dapat di sini, maka ini sangat-sangat berpotensi untuk terjadi koreksi terhadap Bitcoin. Sementara Bitcoin juga ada kecenderungan bikin double top di sini ya. Ini ada satu kenaikan lagi, dan ini tentunya bisa saja menjadi sinyal double top untuk Bitcoin dengan target penurunan kurang lebih sampai sini 24.700 something, dan itu juga masih bisa dibilang sebagai level support yang mungkin bisa menahan pergerakan Bitcoin. Jadi let's say kalau ini memang valid sebuah double bottom, maka bisa jadi Bitcoin bakalan masuk fase koreksi.
Ingat, ini baru indikasi awal, ini belum confirm. Bitcoin mesti koreksi dulu sampai 26.000, baru kita mungkin bisa melihat hal tersebut. Dan juga dia harus breakdown. Dan ini bukan berarti Bitcoin bakalan langsung turun, teman-teman. Karena di level ini akan terjadi penentuan juga, ya. Di level 26.700 ini akan terjadi penentuan apakah Bitcoin bakalan lanjut naik, artinya dia dalam posisi sideways, kemudian dia turun lagi, atau dia justru breakdown dari level tersebut. Jadi sementara dari beberapa indikasi di time frame daily menunjukkan fase koreksi akan sedang terjadi buat Bitcoin. Coba kita cek dia di time frame yang lebih kecil, di time frame 4 jam sendiri, pergerakan Bitcoin masih kecenderungannya dalam posisi yang ketahan. Kalau menurut saya, naik dan turunnya Bitcoin ini selalu ada yang nahan, tidak dibiarkan turun dengan dalam, ya. Kelihatan dari MACD dan juga dari RSI-nya sendiri. So far, ya masih kecenderungannya adalah seperti itu, teman-teman. Jadi kesimpulannya untuk hari ini kemungkinan bakalan lanjut koreksi sampai titik level support. Kita harapkan bisa masuk ke level support di 26.600. Itu level yang cukup ideal menurut saya untuk yang mau cicil barang lagi, dengan asumsi di level tersebut akan cukup kuat menjadi level support. Kalau dia breakdown lagi, maka titiknya bisa di 25.000 atau 24.700 untuk melakukan akumulasi berikutnya. Jadi kalau dari saya gitu aja. Semoga bisa bermanfaat dan selalu do your own research. Video ini bukan rekomendasi, teman-teman. Jadi gitu aja. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre. Makasih.